Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kebebasan untuk beribadah, menaikkan pujian dan bersekutu. Tuhan kami mohon, hamba mohon kiranya pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau mau melihat dan menilik hati kami, menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami bisa sungguh-sungguh mempelajari firman-Mu dengan penuh kebenaran dan juga mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Pimpinlah hamba di dalam mengajar firman-Mu ini Tuhan, untuk mempunyai rasa takut akan-Mu. Selidikilah setiap hati kami, ampunilah dosa kami Tuhan. Singkirkanlah segala hal yang mencoba merintangi kami untuk mempelajari firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman yang masih dalam perjalanan atau belum bisa datang pada hari ini, dimanapun mereka berada, Engkau tahu keberadaan mereka Tuhan. Engkau bersama-sama dengan mereka Bapa. Tuhan, sekali lagi terpujilah nama-Mu untuk segala hal yang kami lakukan ini, semua semata-mata untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu rendah hati di dalam melayani-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan dari Injil Markus pasal 11. Seri Markus ini pasal ayat 1 sampai dengan 11. Kejadian ini sebelumnya dicatat juga di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Ya. This event was written in Matthew chapter 21 verses 1 to 11. Selain itu, hal ini pun juga dicatat di dalam, sebenarnya dicatat di dalam 3 Injil, yaitu Matius, Lukas, dan Yohanes kejadian ini. Dicatat juga di dalam Luke pasal 19 ayat 28 sampai dengan 40, dan juga dicatat di dalam Yohanes, John pasal 12 ayat 12 sampai dengan 19. Jadi seluruh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat kejadian ini. Ya. Dan nanti saya akan mencoba melihat dari beberapa tulisan yang ditulis oleh Injil yang lain, dari Matius, Lukas, ataupun Yohanes, selain daripada Markus. Karena ada hal-hal yang tidak dicatat di dalam Markus, tetapi dicatat di dalam Injil Lukas dan yang lain Yohanes. Sedikit konteks ya, mungkin kita bisa melihat sedikit, kalau kita melihat dari Yohanes pasal ke-12, Yohanes pasal 12 ayat 1, John chapter 12 verse 1, konteksnya kurang lebih, ya, saya hanya bacakan ayat 1 saja. Yohanes pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Jadi Yesus sudah memasuki daerah Betania atau daerah Betani, ya, 6 hari sebelum Paskah. Jadi kejadian pasal 11 ini, kejadian Markus pasal 11 ini seringkali menjelang Paskah yang disebut 1 minggu sebelumnya The Palm Sunday, Minggu Palem, ya. Nah, jadi Yesus sudah berada di Betani. Dan kalau kita lihat kembali ke Markus pasal 11 ayat 1, Mark chapter 11 verse 1, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, memang dekat. Sekali lagi di dalam peta, bayangkan kalau di dalam map Israel, dalam petanya ini Yerusalem, Betania itu di sini, Betfage kota kecil di sini kurang lebih. Ya, Mount Olive atau Bukit Zaitun itu kurang lebih di sini. Jadi mereka turun nanti ke Yerusalem. Kira-kira jarak dari Betani ke Yerusalem itu 3 km. Jadi nggak jauh ya, sama sekali nggak jauh. Ya, Yerusalem, Betfage kurang lebih di sini, Betani kurang lebih di sini. Jadi nggak jauh ini lokasinya. Jadi dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, memang telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah
keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan, atau bahasa Inggrisnya the Lord, atau bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya Kurios, memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Di dalam ayat keempat dikatakan bahwa, Markus 11 ayat 4, mereka pun pergi. Ya, mereka pun pergi. Coba bayangkan sejenak, kalau ada seseorang mengatakan kepada kita, Andy, kamu pergi ke sana, itu ada kuda, kamu lepaskan aja buat saya. Saya nggak tahu di dalam pikiran Andy itu akan, tar dulu, kamu itu siapa? Suruh saya pergi melepaskan kuda, pemiliknya siapa saya nggak tahu. Entar bukannya saya dikasih kudanya itu malah polisi nanti yang nunggu di belakang saya. Karena dianggap kamu nyolong. You're stealing somebody's horse. Right? Jadi, kalau kita bisa mengapresiasi, menghargai ya, dua orang murid yang diperintahkan oleh Yesus untuk pergi ke kota, ke desa yang dekat, nggak jauh itu, untuk di situ ada keledai dan untuk kemudian melepaskannya. Kita harus menghargai dan mengapresiasi iman daripada dua orang murid ini, the faith of these two disciples. Ya, mereka ikut aja, nggak tanya. Ya, mereka nggak bertanya kepada Yesus, loh, udah minta izin belum sama itu? Saya punya keledai. Ntar kita yang digebukin ya celaka ya, dianggap kita nyolong. Ya, tapi mereka nggak tanya, nggak ada pertanyaan. Mereka percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Itu memang sudah, memang itu akan terjadi dan itu sesuatu yang baik. Ya, mungkin by now, saat ini para murid sudah menyadari siapa Yesus, pelan-pelan sudah mulai bisa melihat. Ingat peristiwa ketika Yesus harus memberi makan, ada 5.000 orang yang ikut. Kemudian disusul lagi, Markus mencatat, setelah kejadian 5.000 orang, ada lagi kejadian 4.000 orang yang harus diberi makan dengan 5 roti 2 ekor ikan. Feeding the 5,000. Para murid di situ bingung. Dan para murid melihat mujizat yang terjadi. Dan mungkin dari pengalaman itu semua, sekarang pada saatnya para murid sekarang menyadari kalau Tuhan Yesus minta, jangan banyak tanya, go. When Jesus asks, you don't ask question, just go. Right? So, itulah yang dilakukan. Dan di dalam ayat keempat, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Ayat kelima saya bacakan. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Ya, ayat kelima. Jadi di sini ada yang mulai bertanya, ya. Coba bandingkan sejenak, kalau kita lihat dari Lukas pasal 19, if we go to Luke chapter 19, ayat yang ke 28, Lukas pasal 19, ayat yang ke, sebentar ya. Ayat ke 32, ya, saya bacakan ayat 32 sampai 33. Luke chapter 19 verses 32 and 33. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, murid yang disuruh itu, mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ke desa itu betul ada keledai yang tertambat, segala macam. Lalu ayat 33 yang menariknya, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Ya, Markus mencatat hanya secara generik, secara general. Ada orang yang bertanya. Tapi Lukas lebih spesifik. Dikatakan di dalam ayat 33, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya, the owner of the colt, of the donkey. Dari keledai muda itu. Jadi the owner, Lukas mencatat lebih spesifik. Yang punya yang bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Nah, di sini kita tidak tahu persis bagaimana konteks secara detail, ya. Tetapi para ahli mengatakan kemungkinan
si pemilik keledai tersebut berada bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Sehingga ketika ditanya kepada para murid, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab, ayat ke-6, Markus pasal 11 ayat 6, lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Ya, membiarkan mereka. Jadi ada kemungkinan owner atau pemilik keledai itu bersama-sama dengan Yesus, entah dia udah berbicara dengan Yesus atau dia melihat apa yang terjadi, sehingga ketika para murid melepaskan keledai itu dan mengatakan bahwa the Lord needs it atau apa yang diperintahkan oleh Yesus, mengatakan bahwa Yesus yang membutuhkan, maka keledai itu boleh diperbolehkan untuk dilepaskan. Jadi kita tidak tahu exactly secara tepat apa yang terjadi secara spesifik pada saat itu. Tapi sepertinya ada satu pengertian bahwa ya, keledai ini memang dibutuhkan oleh Yesus. Jadi boleh dilepaskan. Ya. Nah, saya lanjutkan di dalam ayat ke-6. Ayat ke-7. Markus pasal 11 ayat ke-7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya, naik ke atas keledai muda ini. Ya, keledai muda kita harus mengerti di dalam konteks pada saat itu. Keledai yang betul-betul masih pure, masih murni, belum pernah ditunggangi oleh orang, seperti anak daripada keledai gitu. Jadi keledai yang masih sangat muda, masih pure. Nah, ini Tuhan Yesus menungganginya, duduk di atasnya. Nah, kemudian di dalam ayat ke-8, pada saat Yesus mulai duduk, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Jadi pakaian itu ditaruh di jalanan, seperti kalau orang selebritas tuh, kalau dia datang ada karpet merah, right? The red carpet for the special person. Jadi ini seperti itu, ditaruh di bawah di tanah. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau dan mereka ambil dari ladang. Dan orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dan diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosanna di tempat yang maha tinggi. Nah, saya ingin kita untuk melihat dari Injil yang lain, dari Matthew chapter 21. Ayat ke-9. Saya ingin kita untuk mencoba melihat gaya penulisan dari penginjil, dari Injil yang lain. Ya. Ayat ke-9. Matius pasal 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosanna bagi anak Daud, bagi anak Daud. Ingat minggu lalu kita berbicara pengemis yang berseru kepada Tuhan Yesus minta disembuhkan. Yesus anak Daud. Dan di sini diulangi lagi, Hosanna bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna di tempat yang maha tinggi. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ayat yang 13. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang 13. If we look at John chapter 12 verse 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, the King of Israel. Ya, yang tidak dicatat oleh Matius maupun Markus, tapi Yohanes memakai satu kata itu raja. Ya, meskipun konotasi daripada apa yang dikatakan oleh Matius maupun Markus tentang anak Daud, jadi by now pada saat ini kita bisa melihat penulisan yang ditulis yang disanjungkan kepada Yesus, ya,
Yesus disebut sebagai anak Daud, sebagai Raja Israel, sebagai kerajaan Allah telah datang. Jadi kita bisa melihat gambaran atau the picture yang diberikan oleh orang-orang pada saat itu. Jesus is the King. Yesus adalah Raja. He is not just an ordinary person. Dia bukan orang biasa. Dan sebenarnya ada satu bagian yang menarik di dalam Yohanes tetap yang tidak dicatat oleh Markus maupun Matius. Tidak dicatat dalam Markus. Yohanes pasal 12 ayat 14, saya lanjutkan ya. Tadi kita baca ayat 13. Sekarang kelanjutannya ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda, seperti yang dia sudah tadi katakan kepada muridnya. Lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis. Nah di sini. Ayat 15, Yohanes pasal 12 ayat 15. Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Ya, itu apa yang terjadi kalau kita lihat pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana ia menunggangi seekor keledai muda. Ya, itu semua adalah penggenapan dari apa yang ditulis oleh Zakaria, ya, dari kitab Perjanjian Lama Zakaria. Mungkin kita bisa baca di rumah. Zakaria pasal 9 ayat 9. Saya hanya akan bacakan saja. Zakaria pasal 9 ayat 9. Dikatakan di situ, bersorak-soraklah dengan nyaring. Zechariah chapter 9 verse 9. Hai putri Sion, bersorak-soraklah. Hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Injil tadi Injil Yohanes, atau apa yang terjadi dengan peristiwa ini bukan hanya sekedar orang yang sedang duduk di keledai muda lalu naik masuk ke kota Yerusalem. Bukan. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, khususnya para pemuka agama atau the Pharisees, orang Farisi, mereka seharusnya mengerti bahwa yang terjadi, kejadian yang terjadi ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini menggambarkan atau suatu realita penggenapan apa yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama in the Old Testament by Zechariah the prophet. It was fulfilled in the person of Jesus, in him riding the donkey. It's not just an ordinary event. Bukan hal yang biasa. Tapi itu semua adalah the kulminasi dari penggenapan what Zechariah has prophesied long time ago. Ya. Nah, sekarang ada satu kata yang saya ingin sedikit ungkapkan di sini. Kata Hosana. Tadi kita nyanyi lagu Hosana. Ada kata-kata yang menggambarkan Hosana. Di sini orang-orang berseru Hosana, Hosana. Ya, apa kata Hosana ini? Seperti apakah itu suatu pujian? Kata pujian? Mirip seperti begitu. Tetapi kata Hosana kalau kita lihat ya, mempunyai arti yang sangat penting. Kenapa? Di dalam bahasa Ibraninya, in the Hebrew language, in the root of the language, ya, itu ada dua kata, terbagi menjadi dua kata, Yashe and Na, Yashena. Dan Yashe itu artinya apa? To be saved, untuk diselamatkan, to be delivered, untuk dibebaskan. Diselamatkan, dibebaskan, menuju kepada suatu kemenangan. Itu Yashe. Seperti Hosa. Ya. Yashe. Delivered us. Bebaskan kami. Save us. For the victories. In victorious. Dalam suatu kemenangan. Itu artinya. Nah, yang kedua, Na. Yashena. Na. Nah itu sebenarnya dalam bahasa Inggris itu now. It's like now.
atau please, atau bahkan ini semua dibungkus di dalam seperti doa. It's like a prayer. So in other words, dengan kata lain, pada waktu orang berkata bahwa Hosana, Yashena, in other words, what they're saying to Jesus, save us now. Please, deliver us, liberate us, bebaskan kita, bebaskan kami. Now. Right? So jadi kita bisa ngerti ya. Lalu bebaskan dari apa? Baik, ini jadi kita lihat ya secara seluruh. Satu, Yesus dikatakan pada waktu dia masuk Yerusalem, orang-orang berseru, Anak Daud, Kerajaan Allah, Raja Israel, the King of Israel. And then mereka berseru, Hosana, Anak Daud, Raja, selamatkan kami, Yeshana, we, us, the King of Israel, Yeshana, us, selamatkan kami, bebaskan kami. Now, from what? In that context. Dari apa? Tidak lain kita harus mengerti, they are under the Romans occupation at that time. The Romans Empire. Mereka berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Sehingga pada waktu mereka berseru pada Yesus, Yeshana, selamatkan kami, from the oppressor, the Romans Empire. Bebaskan kami dari. Itu dalam konteks pemikiran mereka. In their mind. Tetapi kita tahu bahwa misi daripada Tuhan Yesus bukan membebaskan bangsa Israel dari Romawi. Jesus is not bringing a group of soldiers to fight against the Romans. No, that is not his mission. Itu bukan misinya dia. Orang lupa, kita atau orang mereka melihat hanya situasi apa yang ada di depan mata yang bisa mereka melihat secara fisik. Tapi sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus betul sebagai seorang raja. He came as a king. Betul dia untuk menyelamatkan kita, Yeshana, we, deliver us, save us, bukan dari Romans Empire, not from the Romans Empire, tetapi Tuhan mengajak kita untuk melihat lebih jauh, aku akan menyelamatkanmu dari belenggu dosamu. I will save you now from your bondage of sin, not from the Romans Empire. So that sehingga in the end, pada akhirnya you can have or inherit the eternal life. Kamu bisa mewarisi kehidupan kekal. Dan kamu bisa dibenarkan di mata Allah so that you can be justified in the eyes of God because of me. And I am going to Yeshana you, not from the Roman Empire, but from dari sesuatu yang jauh lebih penting. The fundamental of the brokenness of us as the creation. That is your sin. That is my mission. Itu misiku. And that's what I'm going to do. Soon. Karena dia udah masuk Yerusalem. Sebentar lagi the crucifixion will take place and so on. Jadi ini yang kita harus kiranya mengerti. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja. Yeah. Itu untuk satu misi betul untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa yang mengikat kita semua. Coba mungkin kalau bisa buka Lukas pasal 4 coba. Buka minggu lalu Didi udah baca juga kalau ada. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat ke-18. Sekali lagi tolong dibaca ayat 18 sampai 19. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19.
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Terima kasih, Di. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. And that is my mission. Itulah misi Tuhan Yesus. Not to defeat the Roman Empire. Bukan untuk mengalahkan bangsa Romawi. Well, dalam sejarah, eventually, pada akhirnya, kerajaan Romawi pun crumbling down. Tapi Tuhan mempunyai misi yang jauh lebih penting. The bondage that captive us as a prisoner of sin. Nah, jadi ada beberapa poin lagi, jadi itu mengerti ya, kata Hosana sekarang. Jadi kalau orang bilang Hosana, kita punya pengertian in our head. Now we know. Nah, yang menariknya juga kalau kita kembali ke Yohanes, ya, Yohanes ini menarik di sini ya, saya perhatikan. Jadi orang-orang tuh, the crowds, they follow Jesus, front, back, whatever you name it. Orang-orang ikut Yesus dan berteriak, Hosana, Hosana. Tapi pertanyaannya, in the midst of those commotion, di dalam keramaian itu, what is the motivation of the people? Apa sebenarnya motivasi orang mengikuti Yesus? What is their motivation following Jesus? In the midst of all that commotion, Hosanna and so on. Satu, mereka tidak mengerti sesungguhnya misi daripada Kristus. Kedua, Yohanes pasal 19 ya, ayat ayat ke-37 ya. Yohanes pasal 19 ayat 37, John chapter 19 verse 37. Ketika ia dekat Yerusalem ya, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, dari bukit dia turun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat 37. Yohanes pasal 19 ayat 37. John 19 verse 37. Sorry, bukan John. Luke. No wonder. Luke 19 verse 37. I was contemplating whether I should buy an Indonesian Bible. Sorry, Lukas pasal 19 ayat 37. Not 19. Otherwise I'll be reading a new gospel. Luke 19. Lukas 19 ayat 37. I'm afraid that I was teaching heresy before. Lukas pasal 19 ayat 37. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ya, yang telah mereka lihat. Orang sesungguhnya, ingat, tidak usah dibuka. Kalau kita lihat kembali lagi di Yohanes tadi, pembukaannya, Yesus berada di kota 6 hari sebelum Paskah, dia berada di Betani, bersama dengan Lazarus dan keluarganya. Kita tahu apa yang terjadi dengan Lazarus. Lazarus mati, ia dibangkitkan oleh Yesus dari kematiannya. Dan pada saat ini, orang pun pasti sudah mendengar tentang nama Yesus dengan segala mujizat yang dia lakukan. With all the miracles that he had done. All the crowds have been hearing about this. Sehingga dengan demikian ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dan orang berbondong-bondong mengikuti dia dari depan belakang dan berteriak, Hosanna, save us, liberate us, bebaskan kami. Sekarang, kenapa? Karena kami sudah melihat
karena kami sudah melihat bahwa Yesus engkau melakukan begitu banyak mujizat sebelumnya. Jadi engkau pasti bisa melakukan ini. You have already done a lot of miracles before. We are sure that you could do something like that now to liberate us. So that is the motivation of the people. Itu orang-orang punya motivasi di dalam mengikuti Yesus, so that he can perform another miracle, another huge one. The question, pertanyaan sekarang, pada saat kita mengikuti Yesus, when we follow Jesus, what is our motivation? Apa motivasi kita? Mengharapkan to expect him to do something, another miracle, mengharapkan dia untuk melakukan mujizat lagi. Ataukah sesungguhnya kita mengerti bahwa Yesus betul dia akan melakukan mujizat yang paling besar, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, mati di kayu salib, died on the cross, to redeem our sins, untuk menebus dosa kita. Ataukah kita hanya ingin memperlakukan dia hanya seperti magician? Or do we just want to treat him like a magician? Do this, do that, do this, do that. Or do we really, apakah kita betul mengatakan bahwa he is Kyrios, he is my Lord. Dan masih dalam Lukas pasal 19 ayat 39, orang-orang Farisi yang ada pada saat itu juga, Lukas mencatat, yang tidak dicatat oleh Markus, Lukas pasal 19 ayat 39, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata pada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Dan jawaban Yesus di ayat 40, Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Orang the Pharisees were with them, orang Farisi bersama dengan mereka, mengatakan pada Yesus, suruh orang ini semua diam, berisik. Tell the crowds to shut up. Be quiet. Tapi Tuhan Yesus bilang, even if they're quiet, the stones will shout. In other words, dengan kata lain, apa yang Tuhan Yesus katakan, you cannot stop it. Tidak bisa diberhentikan. It is unstoppable. And that is, dari pelajaran ini kita harusnya mengingatkan kita semua that our faith in Christ should also be untouchable. Not untouchable, but unstoppable. Iman kita dalam Kristus pun tidak lengah, tidak bisa di stop oleh apapun, keadaan apapun, siapapun. The work of the gospel, it is unstoppable. You want to try to stop it? The more you try to stop it, the more unstoppable it becomes. Kita lihat dalam the book of Acts, kisah para rasul. The more you try to quench it, the more rigorous it becomes. And that's the power of the gospel. Itu kekuatan daripada Injil. Dan saya berharap, I do also hope that also becomes our strength as Christ follower. Kekuatan kita sebagai pengikut Kristus. Dan jadi ya apa namanya, dan pada akhirnya sekali lagi menariknya, the gospel is complementing each other. Penulis dari gospel Injil ini saling mengisi. Lukas mencatat orang Farisi berteriak, bersuruh pada Yesus, suruh mereka diam. Tapi Tuhan bilang gak bisa. Mereka diam pun batu akan berteriak. Dan Yohanes, dan kali ini Yohanes pasal 12, yang tadi kita baca, ayat 19 mencatat bahwa, Yohanes pasal 12 ayat 19 mencatat bahwa, eventually the Pharisees, orang-orang Farisi berkata, they say to one another, kamu lihat sendiri, bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. The Pharisees talk to each other saying, you see, we cannot stop him. The whole world now follows him.
That's the power of God. Kekuatan daripada Tuhan sendiri. Saya akan menutup dengan ini, ayat 11. Back to Mark again. Mark chapter 11 verse 11. Markus pasal 11 ayat 11. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Ia meninjau semuanya, ya. Remember, he went to Jerusalem and then he went to the temple of God. Di sana ia meninjau semuanya, ia melihat semuanya. It's kind of like funny this statement, pernyataan ini. Dia melihat semuanya. What was he doing? It's like he's inspecting the temple of God, every corner. We have to be patient. Kita harus bersabar. Because the confrontation in the temple, it's coming soon in the next stories. So in a couple of weeks' time, I'll discuss that again as we continue Mark 11. I think seperti ada tujuan dia melihat semua every corner in temple of God. Maybe dia lagi inspect what is actually going on in this temple of God, so-called temple of God, so-called the church. What is actually going on inside? But the battle, we have to wait. We have to be patient. It's coming soon. Tapi hari sudah malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Kita tidak tahu Tuhan Yesus tinggal di mana. Mungkin tinggal di rumah Lazarus, di Betani. But we are not sure. But it's getting late. He's going out. Jadi sekali lagi to summarize, dia datang di atas keledai muda, merupakan penggenapan dari apa yang ditulis oleh Nabi Zakarias pada zaman dahulu, bahwa akan datang seorang raja. Menarik, raja itu bukan duduk di atas kuda dengan membawa tentara, tapi di atas keledai. Ya, keledai. Tapi sebenarnya satu hal nih, keledai jangan anggap itu hewan yang lemah. Don't think that the donkey is a weak animal. I've never ridden a donkey. Well, I've never ridden a horse either. No, actually I did once, long time ago when I was a kid. Yeah. In Jawa Tengah, in Semarang, long time ago. Maybe it's a horse, it's a pony actually. Well, I was a kid. Anyway, jangan anggap keledai itu ya. Jangan anggap keledai itu hewan yang lemah. Kenapa? I did some research on the donkey. Apparently, the wolves, serigala, afraid of the donkey. They're afraid of the donkey. The wolves will not stay close to the donkey. Karena when the donkey with the leg, you don't want to mark around. They are actually so. The wolves, and then there's another, what do you call that? I forget the English word. You know the movie Lion King? Like hyena, something like that. Also afraid of the donkey. Hyena. Something like that. Hyena. Yeah. Dia juga takut sama donkey. So don't underestimate the donkey. So I think what was written in the Old Testament by Zechariah, and the king was coming not on a horse but instead of a donkey. Well, man, I think they know exactly the power of the donkey. Jadi Tuhan Yesus datang di atas keledai. Orang-orang mengikuti dia dengan berbagai macam motivasi, tapi saya berharap kita berdoa, kita mempunyai motivasi yang betul di dalam mengikuti Kristus. We have a right motivation when we follow Jesus. And then, the message of the gospel, the message, pesan, the message of the gospel, the message of Jesus, it is unstoppable. It is unstoppable. Meskipun pada hari ini, even though today we think that the church is becoming quenched slowly, or Christianity is becoming harder and harder with what's going on in the world or where we live today. But by faith, dengan iman dan kasih anugerah Allah, and by God's grace, the gospel, it is unstoppable. And our King, dan Raja kita,
the son of David, anak Daud, turunan daripada Daud. He is our King. Saya akan stop di situ. Dan mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah mencoba belajar dengan sebaik-baiknya. Bapa, biarlah hamba berdoa kiranya benih yang ditanam ini Engkau taruh atau jatuh di tanah yang subur. Roh Kudus bekerjalah dalam setiap hati kami untuk betul-betul menjadi pengikut Kristus yang setia. Pada waktu kami berseru Hosana, kami mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau, Yesus, adalah anak Daud, Raja yang datang untuk betul membebaskan kami. Membebaskan kami dari belenggu dosa, dari penjara dosa ini, agar kami dapat dibenarkan di mata Allah pada akhirnya. Dan kami bisa mewarisi kehidupan kekal seperti yang Engkau janjikan. Berkatilah kami semua, Tuhan. Pimpinlah hidup kami dalam perjalanan kami sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, untuk setia sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini, hamba naikkan. Amin.